Pernahkah Anda merasa aman dengan apa yang terjadi di sekitar Anda? Saat ini, ratusan mata-mata asing berkeliaran di Indonesia, separuhnya berasal dari Tiongkok. Mereka tak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menembus lini politik, ekonomi, bahkan teknologi kita. Kasus penangkapan seorang mantan wali kota Filipina yang ternyata adalah agen Tiongkok di Indonesia membuka mata kita bahwa ini bukan sekadar teori konspirasi. Apakah ada yang lebih besar sedang terjadi dan bagaimana dampaknya pada masa depan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, fenomena mata-mata asing di Indonesia selalu menjadi topik yang menarik perhatian, terutama dalam konteks hubungan dengan negara besar seperti Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kekhawatiran bahwa keberadaan mata-mata asing telah menyusup ke berbagai sektor di Indonesia, termasuk politik, ekonomi, dan keamanan. Ada kabar yang menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 100 mata-mata asing yang sedang aktif melakukan operasi intelijen. Yang mengejutkan, sekitar separuh dari mereka diyakini merupakan agen dari Tiongkok. Fakta ini memunculkan pertanyaan kritis. Apakah Indonesia telah menjadi target dari infiltrasi intelijen Tiongkok? Penangkapan buronan Filipina, Alice Go, di Tangerang menjadi pemicu munculnya isu yang lebih luas tentang kehadiran mata-mata asing di Indonesia. Alice Go, yang juga dikenal dengan nama Go Huaping, adalah mantan wali kota Bamban di Filipina yang diduga terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang, perdagangan manusia, dan operasi judi online. Go sempat melarikan diri ke Malaysia, Singapura, dan akhirnya Indonesia menggunakan paspor Filipina. Namun, identitas Go mulai dipertanyakan saat beberapa bukti menunjukkan bahwa ia mungkin bukan warga asli Filipina, melainkan seorang agen intelijen Tiongkok yang ditanam untuk mencapai tujuan politik strategis di Filipina. Penangkapan Go dan adik perempuannya, Shell Go, oleh otoritas Indonesia mengungkap lebih banyak tentang jaringan operasi mereka. Dalam persidangan, Go kesulitan membuktikan asal-usulnya. Ia mengaku dibesarkan di sebuah peternakan babi di Filipina dan mengenyam pendidikan homeschooling, namun tidak ada bukti resmi yang mendukung klaim tersebut. Lebih lanjut, sidik jarinya ternyata cocok dengan seorang warga Tiongkok yang memunculkan kecurigaan kuat bahwa Alice Go adalah agen Tiongkok yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam struktur pemerintahan Filipina. Kasus ini menjadi sorotan karena keterlibatan Alice Go dalam operasi bisnis gelap dan aktivitas kriminal yang terstruktur rapi. Tiongkok diduga memberikan dukungan finansial kepada Go yang memungkinkannya untuk membiayai kampanye politiknya hingga terpilih sebagai wali kota. Ini adalah salah satu contoh bagaimana negara seperti Tiongkok bisa menanamkan agen-agen mereka ke posisi strategis di negara-negara lain melalui infiltrasi politik yang didukung oleh operasi intelijen. Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar dunia dikenal memiliki agenda yang kuat dalam memperluas pengaruh geopolitiknya, terutama di wilayah Asia Tenggara. Salah satu cara mereka melakukannya adalah melalui penggunaan agen-agen intelijen yang ditugaskan untuk mengamati dan memengaruhi kebijakan pemerintah negara lain. Kehadiran agen-agen ini tidak hanya terbatas pada aspek pengumpulan informasi, tetapi juga dalam memengaruhi keputusan politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara yang menjadi target mereka. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, tentunya menjadi salah satu target utama bagi operasi intelijen Tiongkok. Isu keberadaan mata-mata Tiongkok di Indonesia menjadi semakin relevan mengingat hubungan bilateral antara kedua negara yang semakin erat, terutama dalam bidang ekonomi. Banyak proyek besar di Indonesia yang melibatkan investasi dari Tiongkok, seperti proyek infrastruktur dan pembangunan kawasan industri. Namun, di balik kerjasama ekonomi yang terlihat positif, muncul kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari ketergantungan Indonesia pada investasi Tiongkok.
terutama jika di dalamnya terdapat operasi intelijen yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik Tiongkok. Di Indonesia sendiri, keberadaan agen intelijen asing sudah menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan. Penangkapan Alice Go mungkin hanyalah puncak gunung es dari operasi yang lebih besar yang melibatkan jaringan mata-mata asing di Indonesia. Laporan menyebutkan bahwa dari 100 agen intelijen asing yang beroperasi di Indonesia, sebagian besar diantaranya bekerja untuk Tiongkok. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan nasional Indonesia, terutama jika infiltrasi ini berhasil memengaruhi kebijakan pemerintah atau menciptakan instabilitas sosial di dalam negeri. Selain melalui jalur politik, infiltrasi intelijen Tiongkok juga terlihat dalam bidang ekonomi dan teknologi. Tiongkok dikenal memiliki keahlian dalam pengembangan teknologi informasi, dan salah satu kekhawatiran besar adalah adanya kemungkinan spionase melalui teknologi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, banyak produk teknologi dan infrastruktur komunikasi di Indonesia yang didukung oleh perusahaan Tiongkok, yang berpotensi menjadi pintu masuk bagi aktivitas mata-mata. Kasus serupa juga terjadi di negara lain, di mana perangkat teknologi dari Tiongkok dicurigai digunakan untuk memata-matai negara pengguna. Pemerintah Indonesia melalui Badan Intelijen Negara, BIN, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya telah memperketat pengawasan terhadap kehadiran agen asing di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, terutama dalam mengidentifikasi agen-agen yang beroperasi secara tersembunyi dan menggunakan identitas palsu. Kasus Alice Go menunjukkan betapa sulitnya mengidentifikasi seorang agen jika ia memiliki latar belakang yang dibuat sedemikian rupa sehingga sulit dilacak. Intelijen Tiongkok dikenal sangat canggih dalam hal ini, dengan kemampuan mereka dalam menyamarkan identitas agen-agen mereka, yang seringkali melibatkan pemalsuan dokumen dan penggunaan teknologi canggih. Mata-mata Tiongkok di Indonesia juga diduga terlibat dalam pengumpulan informasi strategis tentang sumber daya alam Indonesia, termasuk minyak, gas, dan mineral lainnya. Mengingat pentingnya sektor ini bagi perekonomian Indonesia, pengumpulan informasi oleh agen asing dapat memberikan keuntungan strategis bagi negara lain, dalam hal ini Tiongkok, yang berusaha mengamankan pasokan sumber daya alam bagi pertumbuhan ekonominya. Selain itu, adanya mata-mata di sektor ini juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia jika informasi strategis yang sensitif jatuh ke tangan pihak asing. Di tengah semua kekhawatiran ini, masyarakat Indonesia diharapkan lebih waspada terhadap kehadiran agen asing yang mungkin beroperasi di sekitar mereka. Infiltrasi intelijen tidak selalu terjadi di lingkaran elit pemerintahan saja, tetapi juga di tingkat yang lebih rendah, termasuk di dunia bisnis, akademik, dan teknologi. Mata-mata asing bisa saja beroperasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki akses ke informasi sensitif atau di lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tempat pengembangan teknologi dan riset. Namun, harapan terbesar tetap ada pada lembaga negara yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Lembaga seperti BIN, Polri, dan TNI harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani ancaman intelijen asing. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu lebih selektif dalam menjalin kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara yang memiliki potensi besar untuk melakukan infiltrasi intelijen, seperti Tiongkok. Dengan semakin kompleksnya hubungan internasional dan meningkatnya interaksi antar negara, ancaman mata-mata asing menjadi lebih nyata dan berbahaya. Kasus Alice Go hanyalah salah satu contoh dari banyaknya operasi intelijen yang mungkin sedang berlangsung di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan serius, keberadaan agen-agen ini dapat merusak fondasi keamanan nasional dan membahayakan kedaulatan Indonesia di masa depan. Sobat channel Kabar Langit,
Dalam video ini, kita telah membahas tentang keberadaan mata-mata Tiongkok di Indonesia dan dampaknya bagi keamanan nasional. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh mata-mata asing terhadap stabilitas negara kita? Yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu pandangan Anda. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel Kabar Langit agar Anda tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.